Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah sehat, Ibu. Bu. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya ini teman-temannya udah hadir semua belum ya? Kalau belum diundang ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Di kelas ini KM-nya Ika ya. Silakan Ika dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ika telah memimpin teman-teman untuk berdoa. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan absen satu persatu dulu ya. Yang namanya dipanggil, jawab hadir. Ika Nur Aini. Hadir, Bu. Sarmila. Hadir, Ibu. Yolita. Hadir, Bu. Baik, karena semuanya sudah hadir, kita langsung saja mulai pembelajaran. Pembelajaran hari ini, materi kita yaitu limit fungsi aljabar. Kalian pernah nggak sih dengar kata limit? Ada yang tahu apa itu limit? Atau kalian pernah dengar nggak kata mendekati? Misalnya, sebuah motor kecepatannya mendekati 80 km per jam. Pernah dengar kata mendekati? Pernah, Bu. Nah, kata mendekati itu dalam matematika itu berarti limit. Apa sih manfaat limit dan apa sih manfaat kita mempelajari limit itu? Supaya kalian tahu manfaat kita mempelajari limit, kita nonton video dulu ya. I think we should explore a few solutions. Grammarly suggestions catch when your tone might undermine your message. Kedengeran nggak suaranya? Terdengar, Bu. Baik, disimak dulu ya videonya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Penerapan limit fungsi aljabar juga dapat kita amati pada bidang industri. Sebelum dipasarkan, uji tabrak dilakukan untuk menilai tingkat kerusakan mobil dan keselamatan penumpang dalam insiden kecelakaan. Pengujian dilakukan pada mobil yang melaju pada kecepatan tertentu, kemudian menabrak penghalang di depannya. Pengujian ini melibatkan robot yang dilengkapi dengan sensor. Pada suatu pengujian, mobil disetting agar melaju berdasarkan rumus fungsi kecepatan Fx dalam kilometer per jam. Dengan X menyatakan waktu dalam satuan detik.
Mobil mulai melaju dan kecepatannya semakin bertambah. Di detik ke-10, mobil tersebut menabrak tembok penghalang. Mari hitung bersama, kira-kira dengan kecepatan berapa mobil tersebut menabraknya. Kita tidak bisa menentukan kecepatannya ketika mensubstitusikan nilai X sama dengan 10 ke fungsi kecepatan. Yang bisa kita lakukan adalah menghitung kecepatan mobil ketika waktu mendekati 10 detik. X mendekati 100. Kira-kira dengan kecepatan 100 km per jam. Mudah-mudahan robot yang ada di dalam mobil masih dalam keadaan baik. Nah, setelah lihat video tadi, kalian jadi tahu kan manfaat kita mempelajari limit itu. Di dalam video itu, limit itu berguna untuk menghitung kecepatan kendaraan. Tetapi tidak hanya untuk menghitung kecepatan kendaraan. Limit juga berguna dalam bidang teknologi makanan, misal menentukan tanggal kadaluarsa suatu produk makanan. Nah, sekarang Ibu akan meng-share materinya dulu, sedikit materi tentang limit. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat menentukan nilai limit kiri kanan, lalu peserta didik dapat mengidentifikasi eksistensi limit, lalu peserta didik dapat menyimpulkan konsep limit, dan peserta didik dapat menyelesaikan persoalan limit yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu limit? Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Biasanya limit ditulis seperti ini. Cara bacanya, limit fx untuk x mendekati A sama dengan L. Cara untuk menentukan atau mencari nilai limit itu ada 3. Yang pertama ada substitusi, pemfaktoran, dan perkalian akar sekawan. Contohnya, misalnya kita ingin mencari tahu apakah fungsi ini mempunyai limit atau tidak. Caranya, kita harus mendekati X dari X menuju 3 dari kiri dan kanan. Setelah kita hitung hasilnya, X mendekati 3 dari kiri, nilainya mendekati 6. Dan X mendekati 3 dari kanan, nilainya juga mendekati 6. Karena nilai limit kiri dan limit kanannya sama, jadi fungsi X kuadrat min 9 per X min 3 untuk X menuju 3 itu mempunyai nilai limit. Nah, untuk sekarang, kalian ada lembar kerja yang harus kalian lakukan secara berkelompok. Kelompoknya terdiri dari 4-5 orang yang sudah Ibu buat kelompoknya. Nanti Ibu akan kirim data kelompoknya beserta LKPD-nya di grup WA ya. Baik, Ibu kirim data kelompok dan LKPD-nya melalui grup WA.
Baik, sudah Ibu kirim data kelompok dan LKPD-nya. Sudah kalian terima semua? Sudah, Bu. Baik, sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan menjelaskan cara kerjanya terlebih dahulu. Jadi, di dalam LKPD tersebut ada dua permasalahan. Permasalahan pertama, kalian diminta untuk menganalisis grafik-grafik ini. Apakah grafik ini mempunyai limit atau tidak? Untuk permasalahan yang kedua, kalian melengkapi tabel ini, lalu kalian mencari nilai limit. Nanti kalian berdiskusi di breakout room yang Ibu akan buat. Nanti Ibu akan bimbing diskusinya satu persatu. Ibu akan masuk ke breakout room-nya. Jadi kelompok 1 masuk ke breakout room 1. Kelompok 2 breakout room 2. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Baik. Sebentar. Ibu akan buat breakout room-nya terlebih dahulu. Sudah Ibu buat breakout room-nya, kalian bisa langsung masuk ke room-nya masing-masing sesuai kelompok, lalu mulai diskusinya. Bagaimana diskusinya? Lancar? Ada yang ingin ditanyakan? Lancar, Bu. Saat ini belum ada pertanyaan. Baik, kalau ada pertanyaan bisa chat di kolom chat ya. Baik, Bu. Ya baik, Ibu akan ke ruang sebelah dulu. Kelompok 2, bagaimana diskusinya? Lancar? Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Kami masih bingung untuk permasalahan yang pertama, itu bagaimana kita mengetahui grafik tersebut punya limit atau tidak. Itu bagaimana ya, Bu? Oh ya, baik. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, suatu limit suatu fungsi mempunyai limit atau tidak jika nilai limit kirinya sama dengan limit kanan. Jadi untuk permasalahan 1, kita harus bagaimana? Oh, jadi kami harus menentukan nilai limit kiri dan kanan dari grafik tersebut ya, Bu? Ya, benar sekali. Ada lagi yang ingin ditanya? Baik, Bu. Terima kasih sudah cukup. Baik.
Ya, waktu diskusi kalian sudah habis ya. Silakan kembali ke ruang utama Zoom-nya. Ika belum bergabung. Coba teman kelompoknya tadi siapa sama Ika. Dibilangin suruh bergabung kembali. Nah, kita sudah bergabung. Nah, bagaimana? Sudah selesai semua tugasnya? Sudah, Bu. Baik, sekarang kelompok 1 ya, presentasi hasil kerjanya. Silakan kelompok 1. Baik, Ibu. Silakan bisa dimulai kelompok 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, dalam masalah 1 itu, penyebaran virus COVID-19 di Indonesia pada bulan Januari sampai Maret mengalami peningkatan kembali. Hal ini disebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dilonggarkan saat perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Tingkat angka penyebaran, kematian, dan penyembuhan virus COVID-19 disajikan dalam grafik di bawah ini. Grafik A itu menunjukkan tingkat penyebaran virus COVID dari bulan Januari sampai bulan Maret. Grafik B menunjukkan tingkat kematian akibat COVID-19 pada bulan Januari sampai Maret. Dan grafik C menunjukkan tingkat penyembuhan pasien dari virus COVID-19 pada bulan Januari sampai Maret. Di situ, setelah kita analisis grafik di atas, menurut kita Baik, terima kasih kelompok 1. Apa ada pertanyaan untuk kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yaitu untuk masalah 2, untuk mencari nilai limitnya, cara apa yang kalian pakai? Mengapa pakai cara itu? ya baik. Izin menjawab. Jadi, dalam mengerjakan masalah 2 itu, kita menggunakan cara pemfaktoran. Karena saat menggunakan substitusi diperoleh hasil tak tentu, yaitu 0 per 0. Jadi bagaimana, apakah sudah cukup jelas? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Silakan kelompok 1 bisa ditutup. Oke.
Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, sekian terima kasih dari presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah menyajikan hasil kerjanya dengan baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, Ibu akan mengevaluasi pekerjaan kalian. Nah, setelah Ibu cek tadi, untuk permasalahan 1, kalian sudah paham semua, sudah bisa mengerjakannya dengan tepat. Jadi, Ibu akan mereview untuk permasalahan 2. Di sini, sebagian dari kalian masih sedikit kebingungan saat menentukan nilai limitnya. Tetapi kelompok 1 tadi sudah benar menjawabnya. Jadi, yang sudah Ibu bilang ada berapa cara menentukan nilai limit? Ada 3, Bu. Ya, benar ada 3. Substitusi, pemfaktoran, dan perkalian akar sekawan. Nah, kapan kita menggunakan cara pemfaktoran dan perkalian akar sekawan? Saat menggunakan substitusi hasilnya 0/0, Bu. Ya, benar sekali Sarmila. Untuk masalah 2 kan saat kita memasukkan nilai X-nya ke dalam fungsi tersebut diperoleh nilainya 0/0. Maka kita harus menggunakan cara lain, yaitu cara pemfaktoran. Mengapa kita tidak menggunakan cara perkalian akar sekawan? Ada yang tahu? Nah, untuk masalah 2, kita tidak menggunakan cara perkalian akar sekawan karena fungsi tersebut bentuknya tidak dalam bentuk akar. Jadi biasanya cara perkalian akar sekawan digunakan saat fungsinya itu berbentuk akar. Jadi untuk masalah 2 kita menggunakan cara pemfaktoran. Baik, sudah selesai materi pertama tentang limit. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah bukan? Lumayan mudah, lumayan susah sih, Bu. Sulitnya di bagian mana? Sulitnya itu, Bu, kalau di soalnya itu menentukan nilai limit sama kalau ada di gambar grafiknya. Baik, nanti kita akan lebih banyak berlatih limit yang ada grafiknya dan mencari nilai limit supaya kalian terbiasa. Oke, jadi siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Yolita. Jadi kesimpulan hari ini yaitu limit adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan. Dari kanan titik tersebut. Cara mencari limit ada 3, yaitu substitusi, pemfaktoran, dan perkalian akar sekawan. Ya, terima kasih Yolita, bagus sekali. Lalu kapan kita menggunakan pemfaktoran dan perkalian akar sekawan? Saat kita memperoleh nilai 0/0 saat menggunakan substitusi, Bu. Ya, benar. Baik, terima kasih untuk tugas pertemuan hari ini. Kalian kerjakan soal yang ada di modul halaman 16 ya. Dikit kok, cuma ada 5 soal. Kalian tulis di buku masing-masing, dikumpulkan sampai minggu depan waktunya. Dikumpulkan di Google Classroom. Mengerti? Baik, Bu. Ibu. Ya, sebelum Ibu tutup, Ibu akan ingatkan untuk materi minggu depan yaitu sifat limit fungsi aljabar. Jadi kalian kalau bisa sudah baca dulu ya materi sifat limit fungsi aljabar. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian boleh meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih.